Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi dengan saya, Pramudia Lambang di OMG, obrolan malam Jumat. Jadi Bapak Ibu yang baru pertama kali join di webinar kali ini, memang namanya unik, obrolan malam Jumat. Webinar ini tidak membahas tentang hal-hal yang mistis dan menakutkan. Jadi memang khusus berbicara tentang bisnis dan kewirausahaan. Tema pada malam hari ini kita akan membahas tentang how to manage disruption. Bagaimana cara mengelola pergeseran. Nah, pergeseran apa saja dan bagaimana cara mengolahnya, cara menghadapinya. Bersama ini saya mengundang narasumber yang sangat-sangat kompeten untuk membahas di masalah ini. Beliau adalah Coach Singa Adrian. Beliau adalah coach, trainer, dan hipnoterapi. Ya, tanpa berpanjang kata lagi, kita sambut pemateri yang sangat luar biasa, Coach Singa Adrian. Ya. Silakan, Coach. Ya, terima kasih Pak Pram. Mas Pram ini rendah hati nih, padahal ilmunya banyak banget ya. Saya banyak ikut acara ini, suka ikut Zoom. Zoom-nya juga, wah keren-keren ya Mas Pram. Makasih. Manggilin orangnya, dan saya termasuk orang yang bersyukur banget bisa sharing sedikit di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adrian. Saya basicnya chemical. Bisnis saya nggak banyak, cuman 3 sih. Cuman chemical, ada laundry, ada beberapa juga bisnis properti yang kecil-kecilan lah ya. Yang penting banyak gitu kan Pak ya. Oke. Ya, gambarannya sih simple. Saya suka dengar orang dengan kondisi yang kok makin lama kok hidup makin susah ya. Setuju nggak sih Mas Pram? Iya. Ya. Nah ini sebenarnya saya pernah sharing ini kalau nggak salah waktu 3 tahun lalu, Mas Pram, 2 tahun lalu ya Mas Pram ya. Mas Pram juga pernah ikut ya. Iya. Ya, how to manage disruption. Jadi 3 tahun yang lalu saya sempat bilang bahwa kita tuh akan ngadapin nih disruption ini. Kita akan menghadapi banyak pergeseran segala macam yang bakal kita hadapin ke depan. Dan ya bersyukurnya 3 tahun lalu kita udah clean semua ya Pak ya. Murid-muridnya kita semua kali ini ya. Jadi nggak terlalu kaget disruption yang ada. Nah, saya langsung ke materi aja ya, biar nggak terlalu panjang. Oke. Nah, disruption sebenarnya arti harafiahnya itu pergeseran, tapi orang suka bilangnya gangguan. Ya, jadi maknanya yang ada sekarang tuh berubah. Jadi dari kondisi yang sekarang ke kondisi yang terjadi kemudian. Terus kita tuh sebenarnya beberapa kali sudah mengalami disruption ini, pergeseran ini beberapa kali. Dulu kita negara petani, geser ke industri. Industri terus geser ke telekomunikasi, telekomunikasi ke informasi. Informasi kemudian ke zaman yang sekarang ya. Di mana segala sesuatu tuh boleh dibilang bukan hanya informasi kita mau sekolah segala macam mudah, didapatnya mudah, tapi yang susah itu kita masuk ke dalam zaman yang namanya aplikasi. Kita mau cari ilmu apa, cari aja di Google, ketemu deh. Ya. Bahkan kalau misalnya mau cari jodoh, tulis aja ketik jodohku, keluar tuh banyak tuh yang mau nyari jodoh di sana. Bisa ketemu sama Mbak Google ya. Nah, cuman yang jadi masalah itu informasi yang ada semua sekarang itu kemudian mau dijadiin apa? Tahu dia bergesernya kemana sekarang? Ya, oke, kita ngomongin banyak hal yang berubah nih di disruption sekarang ya. Mengapa terjadi disruption? Ya, bergeser. Dulu mesti ke RT RW, ke kelurahan dan lain sebagainya. Kedengeran nggak Mas? Kedengeran. Kedengeran ya. Nah, terus karena dibuat ribet segala macam, akhirnya sekarang bikin KTP makin gampang. Nembak di aplikasi, kalau di Jawa Barat ada aplikasinya
sendiri, ditembakin, nanti beberapa minggu kemudian tinggal ngambil ke gambarnya gitu. Bahkan foto juga selfie sendiri sekarang. Iya. Iya. Terus emosi kita sekarang makin cepat marah. Ya kan? Sekarang kita lihat huru-hara di mana-mana, anak bunuh ayah, ayah bunuh ibu gitu kan ya. Ibu bunuh anaknya gitu, kurang lebih begitu kan. Itu karena Iya. apa? Karena merasa kok udah susah gitu hidup, jangan nyusahin lagi. Nah, ini disruption yang terjadi. Terlalu banyak informasi yang kalau kita pulang, yang kita dapatnya nggak bagus. Yang kemarin tuh yang tentang positive thinking, kemarin saya sempat ikut sebentar, tapi kemudian ngilang sayanya karena emang sinyalnya jelek. Di sana juga kan dibilangin bahwa memang orang tuh susah untuk berpikir positif. Karena informasi yang kita dapetin selalu informasinya negatif. Dulu kita nonton berita, banyaknya cerita tentang pembangunan. Saya ingat tuh zaman dulu kalau orang tua saya jam 9 tuh harus duduk nonton Dunia Dalam Berita. Ceritanya ngapain? Pembangunan. Kalau nggak jam 17 tuh, jam 7 tuh duduk untuk nonton berita nasional. Ceritanya pembangunan. Sekarang kalau kita dengar berita, kalau nggak perang, pembunuhan, perampokan, segala macam, yang anehnya tuh sampai modus-modusnya dan cara-caranya tuh diulas habis. Waduh. Akhirnya kan informasi itu terlalu banyak, informasi-informasi negatif yang ditangkap secara alam bawah sadar. Ya, gitu. Nah, karena itu jadinya orang jadi oh yang gini ya, gitu. Oh kalau lu macam-macam gue giniin lah, gitu kan kurang lebih. Nah itu pergeseran secara emosi. Ya. Terus pada prinsipnya orang itu selalu ingin yang baru. Begitu terus bosen, cari lagi yang baru. Dulu kita ngomong masalah misalnya laundry, dulu cukup sama Simbo gitu kan. Iya. Cukup sama Simbo, terus mulai muncul laundry kiloan, muncul laundry premium. Sekarang banyak laundry yang lain yang super ngebutnya, laundrynya. Ya, 1 jam, 2 jam, nanti lama-lama setengah jam, atau mungkin lama-lama masuk terus keluar bersih. Nah itu disruption, karena orang selalu mencari hal yang baru. Terus banyak juga influencer dari negara penciptanya. Ya, contohnya simpelnya begini, kita ngomongin COVID ya. COVID sendiri 2 tahun yang lalu nakutin banget, bener nggak sih? Ya. Ya, saya juga termasuk korban yang kena. Waktu pas Delta itu kena gitu kan. Nah, saya sempat mikir, iya ya, parah banget gitu ya. Nah, terus sekarang kalau kita makin ke sini, orang kayaknya makin cuek tentang COVID. Iya. Iya kan? Iya, betul. Apalagi sekarang begitu Rusia sama Ukraina ini perang, tiba-tiba isu COVID-nya hilang. Jadi ini yang bikin COVID siapa ini gitu kan? Kurang lebih. Tapi itulah disruption. Itulah disruption. Itu yang kita yang nggak bisa hindarin. Dan itu pasti terjadi gitu. Ya, jadi how to manage disruption ya kurang lebih begitu. Kita mesti up to date ada apa gitu. Karena kebanyakan sekarang itu orang berpikirnya berubah. Ya, akibat disruptionnya pasti perilaku customer-nya berubah. Perubahan pola pikir berubah. Perubahan pola bisnis berubah. Perubahan pola hidup pasti berubah. Dan perubahan-perubahan lainnya. Kurang lebih ke sana. Contoh ya, perilaku customer. Zaman dulu kita selalu dapetin customer yang loyal. Tujuan bisnis kita cari customer yang loyal. Ya. Ya kan? Tapi jangan kata nih, kalau udah masuk kayak saya pernah masuk masih masuk di dalam lingkungan kafe, lingkungan kuliner, orang tuh udah mulai bosen dengan makanan yang begitu-begitu terus. Jadi perilaku customer-nya nyari apa? Ke kafe, ke tempat makan nggak cari makan, cari tempat foto. Iya toh? Terus gimana caranya rame? Dibikin seviral mungkin. Makin rame orang kayak semut. Ngantri pun rela. Nah itu perilaku customer. Nah sekarang perubahan pola pikir sama. Pola pikir sekarang pengennya praktis.
Pertanyaan simpel waktu saya pertama buka kafe terus penuh, orang nanyanya begini, ada di GrabFood nggak? Ada di Gojek nggak? Ada di Shopee nggak? Itu kan. Dan akhirnya kita mulai berubah menjadi pola bisnisnya berubah. Kita mikirin ngapain kita buka kafe yang modalnya miliaran, ya udah aja di GrabFood aja, di ini aja, toh bisa rame juga. Nah akhirnya juga orang mulai berubah dalam pola hidup. Kita kayaknya kalau zaman dulu kita mau bikin begini, kita sewa hotel ya Mas Bang. Sewa ruang meeting segala macam. Kita sekarang ya udah sewa slide aja begini, selesai, gitu kan. Nah ini perubahan pola hidup. Jadi semuanya itu akan berubah di zaman yang sekarang ini. Ya, jadi disruption itu selalu mempengaruhi kita untuk berubah. Dan ini nggak akan bisa kita rubah. Ya. Lalu apakah berubah? Enggak loh. Satu hal yang menarik, disruption itu polanya cuma satu. Kalau kita jalanin terus-menerus begitu, kita jadi kuno. Ya. Begitu datang yang baru, dia bilang ini baru, ini keren. Ya, akhirnya yang lama jadi eksis, yang lama mati, yang baru jadi eksis. Simpelnya waktu dulu mulai kemasan mulai rame nih, terus muncul kalau di Garut dulu ada namanya Cokodot, coklat yang isinya dodol. Nah itu orang udah tahu dari dulu ada coklat isinya dodol, udah tahu. Terus dipacking, terus dikasih kata-kata yang berbau joke gitu, seperti ini, seperti yang di Jogger Bali. Oh ya ya. Nah itu kemudian laku keras, ya kan? Dengan kata-kata gombalan. Ada coklat cinta, isinya sama begitu. Ada coklat apa? Nah itu disruption, itu berubah. Jadi selalu cari yang baru lagi, terus muncul lagi banyak hal yang baru dan kalau kita ngomong semuanya hanya cuma nyoba. Dan semuanya itu akan berulang. Begitu lagi, begitu lagi. Jadi polanya meninggalkan yang lama, mencari yang baru, yang unik. Nah, jadi kalau pola cara menghadapi disruption yang kedua yaitu jadilah unik. Kalau kita nggak unik, jadi tinggal. Jadi disruption yang pertama tadi itu kita harus leading, cari ini pola orang tuh berubah hidupnya kemana. Oh senang fotografi, ya udah kita bikin yang fotografi yang Instagramable ya gitu ya. Saya ngomongnya masih kusut nih. Nah kemarinnya gitu. Jadi cari yang difoto bagus, segala macam waktu makanannya disajikan bagus, orang mau beli, walaupun harganya kalau saya ngomong unrealistis. Begitu. Nah, atau yang pola yang kedua yang tadi. Ya, dibuat yang tadi yang pertama kan bisa difoto, yang keduanya harus unik. Terus kalau enggak sekalian semurah mungkin. Ya saya lagi di Bali nih sekarang. Saya liatin orang-orang buka makanan. Kalau saya lihat nih yang mahal-mahal banget, yang murah-murah banget. Gambaran gitu. Kita masih dapat nasi tempong di siapa? Nasi kucing lah ya kalau zaman dulu ya. Udah telur setengah, udah dapat apa segala macam cuma 5.000. Nah, di satu sisi dapat juga makanan yang sama di restoran yang unik, yang enak untuk difoto, harganya 65.000, isinya sama. Tapi dua-duanya penuh. Nah, ini kan jadi dua hal untuk menghadapi itu ya, kita mesti ngikutin dan harus unik. Ya. Nah, gimana sih ngadapin disruption? Simple sih sebenarnya. Jadi kalau saya selalu ngomong kalau disruption ini yang kita bagiin 3 tahun yang lalu nih Mas Pram. Kalau kita nggak bisa menghadapi ombak, ya kamu harus jaga agar kamu itu tetap selalu di atas ombak. Jadi if you can beat the wave, just surf it.
jangan dilawan. Begitu. Nggak bisa nabrak nih ombak nih di depan, ya udah jadi peselancar aja di atasnya. Ya, gambarannya ke sana. Jadi sekarang kalau kita lihat nih, kemana polanya, semua berubah kok. Semuanya akan lari ke industri-industri yang lebih kecil. Perusahaan-perusahaan besar sekarang pecah, tutup, semua berubah jadi yang kecil-kecil. UMKM di mana-mana ya. Ya. Nah, ini kesempatan kita nih. Saya sama Mas Pram ini dari kemarin ini liatin dia benar UMKM ini mesti nginjek kenceng. Kalau enggak yang gede-gede masuk ke dalam UMKM. Ya. Dan sekarang juga kita ngerasain. Ya terutama kalau kita ngomong bisnis apa sih yang di Indonesia yang nggak ditangkap sama luar negeri. Ya, bisnis gula kita itu sebenarnya satu Asia Tenggara paling besar. Se-Asia Tenggara loh yang paling besar. Kemudian Malaysia beli yang namanya PT Gulaku Indonesia. Jadi sekarang gula bentar lagi mahal. 90% sahamnya dibeli oleh Malaysia. Oh. Ya sekarang mau kemana? Contohnya minyak kelapa. Terbesar kedua di dunia, sawit. Ya. Tapi kita ngilang. Kenapa? Karena CPO-nya dibeli oleh negara-negara besar berkali-kali lipat lebih mahal. Ya, Bahan baku minyaknya nggak ada, jadi kita tuh kayak ayam yang kelaparan di lumbung padi. Ini disruption. Ya, tapi kalau kita nggak bisa lawan ini yang namanya wave-nya, gelombangnya, ya udah serve it aja. Kita mulai, dengan kata lain, kita mulai untuk, ya kasarnya udah deh, jangan terlalu banyak gorengan lah. Kan gambarnya gitu. Kalau secara logika nih, karena saya di kuliner juga ada, saya udah nggak pakai minyak kelapa lagi. Saya pakainya mentega sekarang. Aneh kan? Lebih sehat ya? Iya. Kenapa? Dulu mentega sama minyak, mahalan mentega. Ya, sekarang minyaknya 24.500, menteganya cuma 20.000. Padahal mentega bahan bakunya dari minyak juga, kan aneh. Iya betul. Yang udah diproses kok jadi lebih murah. Iya sih. Kan gambarnya gitu. Ini disruption. Jadi how to manage disruption? Ya kita mesti lincah lihat apa yang menjadi peluang, bagaimana cara ngadapinnya, kurang lebih ke sana. Ya. Contoh simpel nih, bisnis hotel sepi. Kita harus pakai metodenya tetap 4W-H1. Why? Kenapa sih sepi? Nah, terus apa yang diinginkan dan apa yang bisa kita tonjolkan. Hotel sepi itu kalau saya lihat bukan hotel-hotel bintang 5 loh. Di Bandung ada hotel baru yang harga per malamnya 4,5 juta. Itu 2 tahun bookingnya baru kebagian. Wow. Nah, yang harganya 100.000 ya tuh nggak laku sekarang. Aneh nggak? Orang ngantri tuh masuk dengan 100 kamar, harga 4,5 juta, 2 tahun full book. Wow. Kalau mau masuk itu, sampai kemarin saya mau masuk ke dalam, mereka bilang, Pak mau kemana? Saya mau masuk, bayar Pak 100.000. Saya bilang gila ya ini hotel nih, mau masuk aja mesti bayar. Karena mereka tuh punya view yang bagus. Nah itu yang mereka tonjolkan. Mereka baca bahwa orang sekarang itu yang perlunya itu tempat yang bisa difoto. Ya dia bikin view sebagus mungkin, air terjun tinggi 100 meter, kurang lebih begitu, dibikin secara ini, dan laku. Orang kalau udah foto di situ kayaknya udah kayak sultan gitu, Pak. Ini gambarnya gitu. Nah, kapan orang butuh? Nah, karena ini orang sebenarnya nggak butuh kan, Pak. Nginep dengan harga 4 juta cuma buat difoto. Iya. Tapi zaman sekarang itu kan yang penting keren. Jadi tepat sasarannya. Di mana lokasinya? Dia itu beli tanah yang jurang.
Dia bisnis hotelnya satu lembah itu dibeli sama dia, tingginya kurang lebih 30-40 meter, terus dari itu dinaikin sama dia tinggi, terus dibikin dari atas diterjunin tuh airnya ke bawah. Jadi kan keren. Nah ini mereka melihat. Lalu bagaimana cara mereka memasarkannya? Mereka memasarkan ke orang-orang yang memang influencer, yang senang foto, yang senang mempengaruhi orang lain, karena sekarang banyak orang yang nyarinya ke sana kan. Influencernya kemana nih? Ya kan? Skincare, carinya influencer. Semua produk carinya influencer, yang followernya banyak. Dan itu terbukti sangat efektif, kalau kita ngomong sekarang ya. Terus, ada orang bilang mau bisnis hotel. Hotelnya harus seperti apa? Harus dijawab lagi kalau yang tadi nih, kalau saya balik ke sini, why-nya di atas. Why-nya di atas. Kenapa? Karena udah jalan. Tapi begitu kita mau buka, what-nya yang di atas. Nah, ini disruption-nya, perubahannya, pergeserannya. Kalau kita mau buka itu, what? Mau seperti apa? What kind of hotel gitu? Mau kayak gimana? Terus menjawab nggak kenapa harus jenis itu? Terus validasinya expired date-nya berapa lama nih bikin kayak beginian? Terus where dan how terakhirnya. Jadi yang berubah itu cuma what sama why. Susunannya berubah. Nah ini contoh simpelnya aja. Disruption kalau dulu itu selalu sama. Kita ngomong 4W, 1H itu selalu ngomongnya sama. Selalu why dulu. Sekarang enggak. Begitu ngomongin mau apa nih? Mau buka atau mau ceritanya mau memperbaiki? Gambarannya itu berubah ke sana. Ya. Terus gimana sih caranya untuk kita berselancar di disruption ini? Yang penting itu kita punya 5 orang terdekat yang benar-benar akan mempengaruhi kehidupan kita. Dan 5 orang ini kalau kita semakin berkembang, itu akan kerasa banget gap-nya makin besar. Ya istilahnya kalau kita naik tangga, kalau makin cepat kita naik tangganya, maka yang lain ketinggalan, benar nggak? Iya. Nah, kayak gitu. Itu wajar. Tapi pastikan 5 orang terdekat itu selalu ada di dekat kita. Jadi apakah itu bisa berubah atau enggak? Ya pasti berubah. Kita awalnya punya 5 orang, nanti ke depan ketemu lagi 5 orang lagi, ketemu ke depan lagi 5 orang lagi, kurang lebih begitu. Tapi bukan berarti 5 orang yang ada di bawah kita lupakan ya. Tidak ke sana. Oke, terus berespon konsisten. Ya, jadi ketika kita mulai naik level, kita cari orang yang levelnya sama. Siapa nih? Simpelnya begini. Di era informasi dan aplikasi sekarang ini, yang penting itu adalah same frekuensi. Waktu kita bicara sama orang itu frekuensinya sama. Saya cerita disruption 3 tahun yang lalu, nggak kena. Bagi berapa orang, lu cerita apa sih, lu ngomongin apa sih 3 tahun, emang lu peramal? Kan kurang lebih begitu. Iya sih. Tapi kalau kita udah mulai ketemu dengan 5 orang yang cocok, kemudian mereka coba dengan satu frekuensi yang sama, nah ini 5 orang ini kemudian lari lebih cepat daripada yang lain. Dan ini akan terus maju dan akhirnya ya dari 5 orang ini nggak nyampe gap, yang nggak ada gapnya. Jadi pemisahannya makin nggak ada. Ya, terus kalau udah nyampe di puncak nih, seolah-olah kita udah mimpin, ya ingetin, di atas gunung selalu ada gunung yang baru. Udah naik gunung itu selalu kita merasa, kok ada lagi yang lebih tinggi. Jadi selalu ingat, jangan pernah sombong, jangan sampai terlena, terus belajar. Begitu. Kalau sampai sombong, sampai ini ya nggak akan maju lah ya. Gambarannya ke sana. Nah,
So, simpelnya penyebab disruption. Oke. Saya senang cerita tentang pendidikan. Zaman dulu nih, saya nggak tahu Mas Pram gimana ya. Kalau saya zaman dulu itu langganannya di depan kelas. Ya, itu kalau dibilang murid kesayangan. Selalu duduknya sebelah meja guru. Bukan bandel ya? Ya? Bukan bandel ya? Iya, bandel sih. Makanya yang lain duduk, saya berdiri. Iya kan? Terus kalau ngomongin di Kemplang gitu zaman dulu itu makanan kita sehari-hari. Oh, iya. Karena guru itu punya bebannya ya selain moral gitu kan, bekal yang cukup, kelakuan yang benar gitu kan. Ya kan? Jadi karena kayak gitu kalau zaman dulu itu kalau kita bisa nih bisa lulus dapat gelar itu dibilangnya wah beda deh gitu. Pasti kelakuannya bagus deh, ngomongnya oke lah gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang beda nggak? Iya, iya. Beda. Dulu pendidik, guru sekarang pengajar. Kasih pengetahuan sebanyak mungkin. Nah, setelah ini guru jadi pengajar, jadinya gimana? Siswanya kelakuannya makin liar. Iya, iya sih, betul, betul. Iya kan? Iya. Karena informasi yang dia dapetin lebih gila lagi. Nah, gitu. Terus karena makin liar, orang tuanya jadi overprotective. Nah, terus lahir generasi pintar tanpa moral. Terus yang lahir generasi pintar tanpa moral ini jadi guru lagi. Ngegeser nggak? Iya sih, iya. Geser. Jadi kalau kita ngomongin ya pasti geser. Nah, terus berkembang lagi. Wah, udah deh. Orang tuanya takut anaknya ketemu guru yang ya, contohnya mulai tuh banyak tuh di berita-berita yang pesantren. Begitu kan? Iya. Yang pada hamil muridnya semua. Terus terakhir ada guru agama yang juga ya tidak berakhlak juga. Melakukan sesuatu yang tidak pantas di WC masjid, dibilangnya begitu. Waduh. Nah, itu kan karena tidak ada akhlaknya. Ini pergeseran moralnya ke sebelah sana. Akhirnya gimana? Timbul generasi yang nerd. Udah deh bikin homeschooling di rumah aja, segala macam yang akhirnya sosialnya nggak ada. Iya sih. Ya kan? Dan ombak ini makin lama karena itu kesana di shop, Gojek, segala macam. Artinya buat apa? Proteksi. Proteksi untuk apa? Udah deh nggak usah keluar, di rumah aja. Mau perlu apa tinggal pesen. Handphone aja segala macam. Lah kita kalau ketemu nih anak-anak muda sekarang nongkrong di kafe, pernah nggak kita ngelihat anak-anak muda yang ketawa barengan? Ya kan? Enggak deh. Yang ada ngapain? Ketawain handphone barengan. Duduknya di kafe. Ini yang kejadian kan? Iya, Terus foto-foto ngumpul udah selesai. Gambarnya ke sana. Nah, ini pola disruption yang sekarang terjadi, ngegeser. Ya. Terus karena ini ngegeser jadi akhirnya umum. Kalau kita ngomong sekarang, orang tua dulu kalau lihat anaknya nangis, dilihat perlunya susu, popoknya basah. Tadi perlu apa? Kalau anak sekarang ngeliatin anak-anak orang tua yang sekarang begitu lihat nangis dikasihnya handphone, gambar acaranya video YouTube. Anak masih 1,5 tahun suruh nontonin YouTube. Keren kan? Iya. Udah nggak ada interaksi. Nah, ini yang terjadi. Terus dalam pola pikir bekerja juga mulai orang mikir, ah udah aja kita kerja di rumah aja, kok toh dapat uang. Gampang kok jadi influencer, jadi apa, segala macam. Akhirnya semua masuk ke dalam dunia virtual. Ya, contoh kita ngomong, waktu kita masih kerja, kita ngomong, aduh capek ya kerja ya.
Jam 7 sampai jam 5. Pulang kerja, istirahat kok kayaknya capek banget. Terus mulai bergeser, mulai masuk dunia online. Oh, toko itu udah, tokonya online aja. Orang bisa pesan 24x7. Iya kan? Tapi mereka tuh nggak sadar. Kalau mereka buka toko 24x7, berarti yang buka tokonya ownernya. Ya. Akhirnya bikin robot, bikin apa, bikin apa. Semuanya akan it's happen begitu. Orang akan makin malas, makin mager. Ya, ya sekarang kita ngomong lah. Siapa yang nggak pernah pakai jasa-jasa ini? Gojek, Grab, Zoom, ya kan? Ya. Generasi kita generasi apa? Generasi rebahan, Mas. Betul. Iya, rebahan aja udah selesai. Ya kan? Online rebahan. Istirahat rebahan juga, online juga. Iya. Ya kan? Begitu online, gurunya ngomong pasang video, dia ada aplikasi lu video. Kerjanya ya cuma ngangguk-ngangguk gitu. Ya hebat, ya hebatnya gitu aja, kalau dilihatin kadang pengen ketawa. Iya, iya, betul. Ya karena memang begitu. Ya. Terus makin lama nggak ada tuh penghargaan sama guru. Dulu kita takut kan, kalau ketiduran ngantuk segimana ngantuknya juga kita berusaha untuk buka mata. Sekarang onlinein, matiin video, terus tidur lagi. Dia nggak tahu ini guru persiapannya kayak gimana nih. Ya. Ya kan? Nanti kalau nggak ngerti, ya cari aja di Google. Kan nggak bakalan misalnya. Ya ini di saat sekarang kita tidak menjamin kesiapan kerja. Akreditasi tidak menjamin mutu. Betul. Masuk kelas tidak menjamin belajar. Benar kan? Betul, betul, betul. Jadi yang sekarang diminta sama orang, kalau untuk anak-anak muda sekarang, udah nggak perlu deh banyak. Yang perlu itu cuma satu, aplikasinya kayak gimana. Makin kita bisa aplikasiin apa yang ilmu yang ada di Google nih, semua ilmu udah mulai ada di Google. Itu kita makin maju. Ya kan? Apakah ini akan berakhir? Nggak akan pernah. Ya kan? Zaman dulu muncul reformasi, muncul lagi disruption baru, dan ini akan terus ngulang. Dan akan muncul lagi zaman-zaman yang makin baru, yang makin ya berubah terus. Makanya ini ada ya, sering ngelihat ya, di belakang truk besar ya. Ya, ya tokoh pembangunan Indonesia zaman dulu ya. Ini akibat disruption dia mulai turun pangkat. Turun pangkat segala macam, mulai deh muncul gambar-gambar begini. Ya, gambarannya ke sana. Jadi kemana? Nggak kemana-mana. Kita cuma muter ya. Polanya begitu saja, cuman caranya yang baru. Jadi yang penting itu tinggal polanya aja, mau buka baru atau mau perbaiki yang lama. Kurang lebih. Oke. Jadi sebagai penutup nih, presentasinya simple. Manusia itu selalu dihadapkan ke dalam dua posisi. Jadi korban perubahan atau menciptakan perubahan. Oke, sampai situ dulu nih. Wah, ini materinya mantap sekali nih. Oh ya, tadi saya hampir kelupaan. Jadi untuk sesi webinar kali ini, jadi pembukaan sudah saya lakukan, kemudian ada pemaparan materi oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan Q&A, tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah ditulis oleh peserta di kolom chat.
Kemudian ada Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu silakan mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Mohon tidak berupa tayangan video atau brosur. Kemudian yang kelima adalah foto bersama, dan terakhir adalah penutup. Kita menuju ke sesi tanya jawab ya, Coach ya. Siap. Ini ada pertanyaan, bentar saya carikan dulu. Nah, ini dari Ibu Elijah ini. Gimana cara kita untuk bisa tahu menyesuaikan perubahan perilaku customer dan pola pikir customer? Oke. Cara mendeteksinya itu bagaimana? Perubahan Simpelnya perilaku begini. customer. Oke, thank you nih Bu Elijah. Elijah ya. Elijah tuh kalau saya lihat ininya coklat ya Bu ya? Iya. Bu Elijahnya mana nih? Ngilang nih. Oke. Ya, jadi kalau kita tanya gimana sih kita mau liatin perubahan perilaku customer. Simple gambarannya, cari yang trending. Trending topiknya apa? Kalau kita lihat misalnya nih, ini di Bali ini ada Heavenly Chocolate. Satu kotak harganya 250.000. Dicoba biasa aja, tapi viral. Dan orang beli, ya foto-foto di dalam. Nah ini kan trendingnya ke sana. Nah gimana kita bisa ini? Ya kita cermati orang carinya mau kemana. Ya, simpelnya begini. Kalau kita mau tahu tentang trending ini, kita liatin cerita tentang pia ya. Pia buatan Jogja sama pia Taiwan itu bedanya cuma packing. Iya kan? Tapi pia Taiwan itu satunya harganya 11.000. Pia Jogja satunya satu dus malah 11.000 kayaknya. Rasanya sama saja, Coach ya? Rasanya sama aja. Cuman bentuk dia udah ada dicap dengan bentuk yang lebih manis, lebih baik. Dibungkus. Kalau kita hitung modal ya nambahin Rp2.000 lah. Rp3.000 satu. Satu ya. Satu pia maksudnya. Tapi kemudian harganya bisa melonjak sampai 10.000, 11.000 orang beli loh, ngantri loh. Iya kan? Nah ini disruption. Ini pergeseran. Misalnya kita buka pia Jogja sebelah kiri, terus sebelahnya bukannya pia Taiwan, yang ngelewat orang ke pia Taiwan semua. Ya, disruption itu sebenarnya zaman dulu pernah ada namanya disebutnya Pepsi Effect. Coca-Cola dulu laku banget. Iya, ya. Terus muncul Pepsi. Nah, terus Pepsi-nya nggak berapa laku. Tapi Coca-Cola laku banget. Karena apa? Tren. Gambarannya ke sana. Lalu diadakan penelitian. Ditutup matanya. Terus suruh nyobain. Yang mana yang rasanya Coca-Cola. Dari 100 kuesioner yang ada, 99% itu ngomong Pepsi itu Coca-Cola. Karena mereka ini lebih enak. Sedangkan Coca-Cola yang aslinya dibilangnya ini Pepsi. Nah ini benar-benar disruption kan. Begitu mata lihat warna kalengnya merah, itu jadi enak. Nah gambarannya ke sana. Jadi kalau ditanya, gimana sih kita bisa tahu nih perubahan perilaku customer? Simple. Lihatin Instagram. Lihatin user. Mau kemana nih? Banyak yang orang beli ke sana. Terus ya balik lagi. Survei. Coba. Ya, kalau dulu ada film namanya Cek Toko Sebelah. Ya, betul. Nah, itu sebenarnya ilmunya. Begitu lihat gini-gini ya, udah cek toko sebelah lah. Lihat ke sebelah. Lihat yang sekarang rame. Coba, apa bedanya dengan produk kita? Terus ikutin. Simpelnya ke sana. Jadi kita baru bisa untuk surfing. Ikutin arah ombaknya.
Atau kalau mau memangnya mau misalnya, oh saya mau bikin perubahan, ya sewa influencer yang banyak, biar mereka yang mempengaruhi lingkungan dan akhirnya kita maju. Gambarannya gitu. Oke. Ada Kalau lagi, Pak? dikombinasikan dengan ATM bagaimana, Coach? Ya, nah ini ATM itu baik sebenarnya. Ya, istilahnya kan orang ngomongnya ya tiru, amati, tiru, terus modifikasi. Ya. Ya, cuman kalau kita zaman sekarang untuk modifikasi kayaknya agak repot. Agak repotnya karena kalau modifikasi akhirnya kita harus bikin arus baru. Harus bikin ombak baru. Gitu. Jadi sekarang banyaknya ATP, Pak. Amati, tiru, plek aja begitu, udah ikutin. Gitu. Tapi memang zamannya nggak banyak. Jadi kita jangan bikin banyak-banyak. Contohnya packing yang bagus, jangan banyak-banyak. Begitu. Tapi begitu ngikutin arusnya segala macam, ya itu akan oke gitu bisnisnya. Ya, kurang lebih ke sana. Oke, ada lagi? Selanjutnya dari Pak Bambang ini. Dengan perkembangan Ya. laundry sekarang, bagaimana memanage disruption dan mengantisipasi agar kita tetap survive? Oke. Ke laundry nih ya. Ya. Ya, kalau laundry sih simple. Orang sekarang tuh nggak mau ribet. Ya kan? Ya. Jadi kalau kita bisa ngobrol sama customer bahwa laundry kita nggak ribet, kita penuh. Ya. Terus yang kedua, orang kita itu yang sekarang itu takut. Parnonya banyak banget. Jadi kalau kita bisa garansi bahwa laundry kita nggak dicampur cuciannya sama orang lain, pakai sabunnya yang punya disinfektan tinggi, punya hasil labnya tinggi, penuh lah. Jadi kita sertakan dengan bukti-bukti nih, kalau di laundry saya nih, ngedryernya pakai temperatur segini, ini hasil penelitian labnya nih begini, ini itu penuh. Kurang lebih ke sana. Ya, selain kasarnya, desainnya harus bagus. Begitu desainnya bagus, orang akan coba, apa tuh, oh laundry baru, coba yuk. Gambaran ke sana. Nah, terus harus pinter baca pola pasar. Karena gini, saya punya laundry di beberapa kota ya. Saya punya standar cukup tinggi, harus bersih, harus rapi, harus wangi, terus dia punya penampakan mesti bagus. Akhirnya cost-nya terlalu tinggi. Iya. Gimana saya bisa bertahan untuk tetap buka laundry di era disruption ini? Saya baca customer maunya apa. Waktu saya baca ternyata tiap daerah beda-beda. Ada yang satu daerah yang pengennya wangi banget. Kotor dikit merem. Lecek dikit merem. Ada satu daerah yang harus rapi banget. Akhirnya kita kalau ngelipet laundry kiloan tuh kotak bener-bener persegi. Kotak. Nah itu kan pola. Customer behaviornya mau kemana? Oh, behavior customernya senang yang wangi. Dia akan mengabaikan yang lain. Gitu, ketika kita menjual sesuatu yang menurut kita perfect dan sesuai dengan standar, customer mereka merasa ini wasting, ini kemahalan, ini gimana, itu kurang lebih ke sana. Kecuali kalau kita memang jualnya ke levelnya yang up, yang di atas. Begitu kita jual ke yang atas, kayak kita ngomong satuan lah ya, yang kita ngomong ini, mereka akan mencarinya perfeksionis. Gitu. Nah, tapi kan kalau orang laundry, maaf ngomong, suka kebalik. Suka kebalik. Maaf ya ngomong ya nih orang laundry. Jadi jualannya harganya 4.000, 5.000, tapi bisa ngilangin noda, udah termasuk ngilangin noda, udah termasuk cuciannya serapi mungkin, segala macam yang akhirnya modalnya 6.000.
Begitu, kenapa nggak dinaikin? Mereka bilang takut nggak laku. Iya, kebanyakan gitu. Nah ini yang sering kejadian. Hmm. Jadi rasa percaya dirinya nggak ada ke sana. Hmm. Jadi kalau ditanya gimana, ya ngikutin arusnya. Coba lihat di daerah Anda tuh banyaknya orang yang maunya apa. Kalau daerahnya perkantoran, orang-orang sibuk, orang pengennya cepet. Kalau bisa dimasukin malam, besok pagi bisa dipakai lagi tuh baju. Gambarannya gitu. Ya, oke. Ada lagi, Pak? Kalau dari apa jawaban Coach Sing Adrian tadi, bagaimana cara kita mendeteksi apa perilaku customer kita itu bagaimana, Coach? Maunya itu gimana? Itu cara menemukannya itu bagaimana, Coach? Simpelnya begini, Pak. Kalau kita ngomong mau menemukan sesuatu itu kita mesti jebur, Pak. Oh. Ya, jadi kalau saya mau buka laundry, misalnya di laundry nih, saya biasanya suka ngeliling. Saya tinggal dulu di satu daerah 1 bulan. Misalnya saya mau buka di Jakarta Selatan nih. Saya kan tinggal sebulan di Jakarta Selatan. Ngekos atau apa gitu. Terus saya cobain semua laundry yang ada di sana. Saya cobain laundry yang paling rame gitu. Saya pilihin. Ada 10 laundry ya saya masukin 10 laundry. Nah dari situ kita bisa lihat. Ada laundry yang memang bersih. Atau memang benar-benar wangi. Atau gimana. Dan kalau udah kita ngomongin 10 laundry, terus kita tarik statistiknya ketarik di bawah. Terus kita kelihatan, oh ternyata Jakarta Selatan itu pengennya wangi banget. Nah, otomatis kan kita punya kos akan lariin ya udah parfumnya yang banyak. Kalau perlu sampai plastik-plastiknya kita semprot parfum. Begitu kan, Mas? Iya. Iya kan? Karena kita baca polanya. Gitu. Oke. Ya. Ini ada. Ada lagi, Mas? Ada, sebentar. Saya pilihkan. Ya, ini dari Pak Heri Purnomo tentang perilaku konsumen. Bagaimana caranya orang loyal jadi ke kita? Saya sudah buatkan member card yang bisa dipakai juga untuk mendapat harga khusus di cuci mobil, toko, salon, bengkel, pet shop, toko frozen. Tapi tetap saja konsumen selingkuh ke kompetitor. Bagaimana, guys? Iya. Simpelnya gini, Pak. Perilakunya yang tadi yang saya bilangin bahwa tidak ada lagi customer loyal. Yang ada itu kita harus narik sebanyak mungkin orang untuk masuk ke dalam tokonya kita. Gitu. Jadi gimana caranya supaya orang tuh terus-terusan masuk ke dalam tokonya. Dibilang, oh saya udah kasih nih voucher kirim, itu nggak akan kena. Tapi kalau kita kasih voucher yang dalam tanda kutip yang bisnis yang lebih Putus-putus ya. Ini lebih ngetren, misalnya nih kita bisnis anggap ya laundry ke kita dapat bonus ayam geprek gitu kan kurang lebih vouchernya, diskon apa gitu, nah kurang lebih begitu. Nah itu maknanya kalau waktu yang saya cerita tahun yang lalu itu disruption itu bisa kalah sama yang namanya kolaborasi UMKM. Begitu. Jadi UMKM ini kalau jadi satu nih semua yang ada jualan coklat nih mungkin Bu Elija ya. Nah, nanti gabung sama Mas Pram yang jualan laundry nih. Gitu. Jadi kalau beli coklatnya 100.000 nanti gratis cuci bed cover di Mas Pram. Iya. Nah, nanti Mas Pramnya bilang ya udah yang nyuci bed cover 10 gratis voucher beli coklat di Elija. Jadi nggak usah punya.
Tapi dengan kolaborasi ini, dengan grup-grup UMKM yang besar ini, yang Mas Pram bimbing ini bisa jalan. Kita tukeran voucher aja deh, Pak. Kalau semuanya punya kita, ya kayaknya kita nggak akan kuat ngemodalin. Betul. Ya, kurang lebih ke sana. Jadi memang kita tuh harus berkolaborasi ya, bukan berkompetisi ya, Coach ya. Iya, betul. Zaman sekarang udah nggak zaman lagi. Kalau kita masih pengen jadi raksasa, ditembaknya cepet, Pak. Iya, ditembaknya cepet. Gitu gambarannya. Oke, ada lagi Mas Pram? Ini dari Pak Jonathan. Setelah kita mengetahui pola pelanggan dan kompetitor kita, lalu bagaimana kita memposisikan usaha kita dengan tetap mempertahankan low budget? Terima kasih, Coach. Iya, simpelnya bikin seunik mungkin. Kalau pola pelanggannya misalnya semuanya nih. Simpelnya gini, saya bahas laundry aja ya, yang sedikit yang tadi ya. Misalnya semua orang pengennya wangi. Semua daerah itu pengennya wangi. Kan gambarnya ke sana. Nah, kalau memang semua orang pengennya wangi, berarti kita fokusnya kan polanya di wangi dong. Ya. Nah, kita bikin parfum yang kita campur sendiri, yang wanginya unik, yang nggak bisa dimiliki yang lain. Otomatis pelanggan akan larinya kemana? Ke kita. Iya kan? Ya. Gambarnya ke sana. Jadi setelah tahu pola, setelah itu ya kita mulai cari kita keunikannya di mana. Simpelnya kayak yang tadi. Yang tadi yang waktu pertama yang saya bilang, kalau kita ceritanya nih tentang bisnisnya udah jalan, tahu pola segala macam, pertamanya why. Terus what. Gitu. Pola W itunya ya, 4W1-nya. Gambarannya gitu. Oke. Ya, ada lagi, Mas? Oke, Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silakan ditulis di kolom chat. Ini ada pertanyaan dari saya nih, Coach. Jadi setelah Coach terangkan tadi, setelah kita tahu perilaku dari customer, kemudian usaha kita juga harus unik dan juga semisal semurah mungkin. Jadi tadi contoh dari bisnis kuliner. Ini kan kita kan harus perlu effort lagi, Coach, untuk cari pelanggan baru kalau dengan syarat-syarat yang seperti tadi. Kita tidak bisa mempertahankan pelanggan lama. Itu bagaimana, Coach? Ya, jadi pentingnya bahwa kita dekat sama orang-orang influencer itu, Pak. Jadi misalnya gini, kita kan dulu kenal customer get customer. Iya. Nah, zaman sekarang juga begitu. Contoh Gojek nih, Pak. Contoh Gojek. Kalau Bapak masuk ke dalamnya, pertama kali masuk, sampai yang paling banyak belanja, itu ada levelnya. Iya. Kalau yang paling tinggi Sultan. Masuk di sana, Sultan banyak hal yang gratis. Jadi mulai ada makanan gratis, ongkos kirim gratis, segala macam gratis. Kita yang baru pertama kali masuk, semuanya mahal. Iya sih. Tapi influencer ini yang mereka Sultan, mereka tuh akan ngomong, gue kemarin pesen di Gojek loh, harganya cuma Rp2. Nah, orang akan penasaran, akan nanya gimana caranya gue dapat Rp2. Oh, kamu semua aja bayar pakai Gojek, pakai GoPay segala macam. Akhirnya semua berburu untuk jadi Sultan. Dan ketika ada lagi kedua orang jadi Sultan, dia akan ngomong lagi, bener loh kemarin aku bayar listrik 100.000 cuma Rp4. Nah, ini kan akan disruption, semua akan bergeser, ngejer ke polanya yang ini. Jadi sebenarnya ini caranya Gojek untuk dapetin apa? Loyal customer. Karena dia tahu nggak mungkin orang dapetin loyal customer kalau nggak bayar.
tapi dia subsidi silang dengan orang-orang yang baru masuk. Ya. Waktu saya baca aplikasinya harus minimal 40 sampai 50 juta belanja pakai Gojek. Wow. Kalau kita mikir 40 sampai 50 juta, ya berarti hampir semua transaksi kita pakai Gojek, Mas. Wow. Dapetinnya di Sultan. Terus yang dipost sama orang-orang ya, oh saya bayar listrik 150.000 jadi 4 rupiah. Pertanyaannya berapa kali? Kalau orang yang waras ya Mas, berapa kali? Padahal kan dia paling kebagian 2 atau 3 kali. Cost-nya Gojek untuk promosi murah banget nggak? Murah banget Mas. Iya. Iya. Nah ini cara untuk wave, untuk masuk ke dalam, kesannya kita masuk surfing di wave-nya yang sekarang disruption. Orang lebih ke aplikatifnya. Gitu loh Mas Pram. Oke. Ya. Ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya mau tanya lagi nih, Coach. Tadi di materi tadi dijelaskan kita harus pintar-pintar memilih teman. Dengan keadaan seperti ini, dengan perubahan yang dahsyat ini, bagaimana kita cara memilih teman yang menguatkan kita, memberdayakan kita tuh seperti apa, Coach? Simpelnya gini, untuk tahu temannya kita bisa berdaya atau enggak, diajak kolaborasi aja, Mas. Kalau frekuensinya sama, itu orang lebih gampang. Paham ya, Mas? Jadi kalau yang lain juga paham ya. Jadi kalau orang frekuensinya berbeda, kita ngomongin apa juga susah. Gak nyampe. Kalau bahasa saya selalu ngomong, belum nyampe otaknya. Gitu. Belum diputer nih frekuensinya sampai kita bisa dengerin radio yang sama lagunya. Gitu. Nah ini. Jadi kalau caranya gimana ya kita, kalau bahasa di saya dulu selalu ngomong, kalau kamu pengen tahu 5 teman kamu yang ini, itu kamu harus mendengarkan musik yang sama dan kamu akan menggerakkan kepalamu sama. Jadi diajak kolaborasi, dengerin hal yang sama, nih sama nggak otaknya? Sama nggak frekuensinya? Gitu. Dan itu akan ketahuan kok Mas. Begitu kita ngomong nyambung, enak ngomongnya, nah ini berarti frekuensi sama nih. Kita mulai masuk ke dalam kolaborasi yang saling menguntungkan, bisa jalan. Gambarannya ke sana. Jadi ukurannya seperti itu ya? Yang saya aplikatifnya seperti itu. Ya, bukan ukurannya tapi aplikatifnya seperti itu. Ya. Jadi biasanya kalau saya suka ikut banyak hal yang ini Zoom meeting atau apa. Bisa liatin, oh ini nanyanya ke sini nih, ini orangnya sebenarnya frekuensinya sama nih sama saya. Saya mulai chit-chat pribadi biasanya. Gimana bisnisnya, ininya gimana, bisa nggak kita kolaborasi begini gitu, kurang lebih ke sana. Jadi meskipun kita online tapi kita bisa mendeteksi ya, oh orang ini sepertinya cocok dengan kita atau enggak tuh kelihatan ya Coach? Iya, dari cara pembicaraan, dari cara ya, menganalisa gitu kan kadang-kadang begitu. Kurang lebih ke sana. Terbaca kok, Mas. Kadang-kadang kan orang banyak ikutan begini cuman dalam maaf ngomong nih banyak untuk majangin e-sertifikat. Tapi penuh nih. Iya. Tapi penuh nih, sertifikat nih penuh, dindingnya penuh sama ini. Nah, kurang lebih begitu. Iya. Ya kan, tapi waktu kita ngobrol dengan frekuensi yang sama kok nggak nyambung ya. Ya, kurang lebih ke sana. Ya, oke. Oh ya, sebelum saya lupa, jadi Bapak Ibu yang membutuhkan e-sertifikat, mohon untuk mengisi absensi. Linknya sudah saya bagikan di kolom chat. Ya, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Sepertinya tidak ada ini.
Ya, sepertinya masih bingung, Mas. Iya, soalnya apa materinya disruption ini apa, perubahan apa? Orang-orang kadang-kadang nggak sadar, coach. Dunia ini berubah, tapi dianya nggak sadar harus berubah. Saya kok jadi ingat kasusnya Nokia ya. Jadi dia itu dulu handphone kelas dunia. Pernah manajernya pernah berkata, saya itu tidak melakukan kesalahan apa-apa, tapi kok tiba-tiba bangkrut karena tidak mau berubah dengan keadaan. Malah sekarang ini Nokia mau menutup pabrik handphonenya katanya. Kalau menurut Coach gimana dok dengan keadaan seperti itu? Ya simpelnya gini, kemarin saya waktu menyiapin materi ini anak saya sempat ngomong gini, deception tuh gampang sebenarnya. Kamu tuh buka toko lama, terus tiba-tiba ada toko baru buka sebelah, terus dia rame. Nah itu deception, Pak. Anak saya kemarin ngomong sama saya cuma begitu. Deception itu apa sih? Katanya. Ya pokoknya mah kamu buka toko nih udah lama, terus buka sebelah toko, dia rame gue sepi, katanya gitu. Itu disruption. Wow. As simple as that sih sebenarnya kalau kita ngomong ya. Simpelnya kayak gitu. Nah, yang jadi masalah kita tuh terlalu banyak punya mental menyalahkan. Lu sih buka di sebelah gua, jadi gua sepi, gitu kan? Iya kan? Iya. Tapi sebenarnya nih kalau kita ngomong, yang harus kita lakuin apa? Evaluasi, kenapa dia rame? Kok gua sepi, gitu kan? Iya. Jadi disruption how manage ya gitu aja, gampangnya begitu. Kok dia serame ya? Kenapa ya dia bisa ngerame? Nah, gitu. Kan simpel. Kadang-kadang orang itu nggak mau apa introspeksi kan, mikirnya Ya. jadi aneh-aneh, mungkin pakai dukun, pakai apa, nah itu. Ya simpelnya ke sana kan, Pak. Kalau saya banyak juga yang gabung di grup-grup laundry kan. Saya kadang-kadang kalau udah masuk ke grup-grup laundry kadang suka ketawa sendiri. Ini gara-gara sebelah rame nih saya jadi sepi nih. Ya memang berpengaruh. Tapi yang jadi masalah kenapa kue kamu bisa kerebut? Apakah dia lebih baik? Atau dia lebih murah? Kalaupun biasanya ngomong, kenapa bisa lebih murah? Kan itu kenapa lagi? Why? Gitu kan? Oh, dia lebih murah karena sistem penggajiannya. Oh, dia lebih murah karena kuantitinya cukup besar. Oh, dia lebih murah gimana-gimana gitu kan? Saya punya pengalaman di suatu daerah di Jakarta, saya buka, terus tetangga buka lebih murah, Mas. Ya saya sih nggak banyak ini, saya kurangin mesinnya. Saya pindahin ke mesinnya ke daerah yang rame. Di situ saya cuma siapin mesin satu aja. Terimain tetap, pegawai kurangin, pindahin ke yang rame, di situ udah saya hampir nggak produksi. Terima, oper sebelah. Untungnya lebih gede, ngapain produksi? Iya sih. Iya kan? Nah terus saya punya lagi satu laundry yang cukup ramai, terus sebelah buka. Banting harga. Saya buka 8.000, dia buka 4.000. Saya sih selalu berpikir kalau laundry itu pasti ada batas maksimumnya. Orang punya kapasitas. Jadi yang saya lakuin apa? Ya, saya pindahin laundry ke sebelah. Perlu sama 2 cabang saya pindahin ke sebelah situ semua. Muntah kan, Mas? Muntah gitu, nggak bisa jalan. Dan begitu itu dilakukan, ya akhirnya naik juga harganya. Nggak usah saya ngomongin, ini harganya harus, enggak, dia akan naik. Karena dia berpikir dengan naik harga, customer akan berkurang. Begitu ketidakmampuannya banyak, begitu banyak dikomplain, dia akan merasa, waduh ini gimana nih? Kan mentalnya jadi dua. Yang satu nutup, yang satu ya udah kita naikin harga aja. Simpelnya kan gitu. Nah ini pola disruption. Kita nggak bisa ngehindarin. Apalagi kalau kita ngomong ya, buka laundry sebelah,
Terus ngomongnya, oh ini saudara saya tuh nggak tahu diri. Buka laundry kok di sebelah saya gitu. Saya kadang-kadang suka japri terus saya ngomong sama dia, mendingan saudaranya yang buka atau Mbak daripada saya yang buka sebelah Mbak. Iya kan? Nah ini sebenarnya basicnya kemana? Ke mental, Mas. Coach, terputus ya? Iya. Sebentar Bapak Ibu, ini Coach Adrian ini terputus. Ya, kita tunggu dulu. Coach Adrian, di saya sinyalnya tidak apa-apa. Coach Adrian, tuh, ini malah terlempar ini. Iya, Bapak Ibu kita tunggu sebentar. Ini sepertinya ada gangguan sinyal. Selamat malam Pak Hong Lim Tan. Selamat malam Pak. Iya. Terima kasih buat ininya nih, buat materinya. Memang menurut saya mentalnya kebanyakan sekarang nih kan ikut-ikutan, bukan mental bisnis. Jadi kadang-kadang nggak pakai survei, nggak pakai ini semua. Yang penting ini aja. Tapi benar yang tadi dibilang, saya terus terang per Januari kemarin saya naikin harga. Jadi Januari kemarin dari 7.000 naik 8.000, tapi tren saya naik terus sekarang. Jadi langganan makin banyak malahan. Gitu. Jadi ya menurut saya memang mungkin yang seperti Pak Coach Adrian bilang itu benar. Jadi kita memang nggak boleh ikut-ikutan, tapi coba kita pelajari apa yang memang dibutuhkan, ya kan, dan bikin perubahan ya. Oke, terima kasih Pak Adrian. Ya. Selamat datang lagi Pak Sing Adrian. Masih di mute. Mic-nya masih. Oke, udah? Udah. Oke, sorry. Nah, tadi tiba-tiba mati nih. Saya nggak tahu kenapa internetnya. Ya tadi agak putus-putus tadi. Ya, sekarang gimana? Jelas ya? Jelas. Ini ada pertanyaan dari Pak Heri Purnomo, Coach. Tadi diterangkan kalau harga nggak tinggi sekalian, ya juga murah sekalian. Sementara laundry saya pengen naik, tapi tetangga malah turun. Ini gimana, Coach? Ya balik lagi, semua laundry itu punya kapasitas. Kalau kita mikirin usaha itu, yang penting kan profit. Iya sih. Bukan kerjaan. Iya kan? Nah kalau misalnya tetangga turun, ya kita ngobrol sama tetangga, kasih diskon berapa. Ya kita nggak kerja, tetangga yang kerja kan lebih enak. Profitnya udah pasti bunder. Iya sih. Iya, resiko pun bunder gitu, nggak ada. Kalau saya nggak pernah peduli dengan tetangga buka murah. Makin murah makin seneng, Mas. Buka aja murah semurah mungkin. Saya cuma ngobrol, bisa diskon nggak? Oh bisa, ya udah. Saya pindahin. Tetangganya seneng, Mas. Dan saya make a friend kan, Mas. Iya. Sampai di satu titik, dia udah nggak mampu, larinya ke laundry saya lagi, Mas. Iya kan? Profit sama, dapat, temen dapat, Mas. Terus ngapain pusing? Kalau saya begitu ya. Jadi bisnis itu fokusnya bukan cari kerjaan. Cari profit. Betul. Gitu. Ada yang banting ya ngasih aja udah gitu. Iya. Gitu. Rezeki kan kalau orang ngomong nggak akan dipatok ayam, Mas. Apalagi dipatok tetangga, nggak mungkin. Iya. Demikian ya Pak Heri Purnomo, semoga menjawab. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Saya tunggu. Terkait bisnis apapun ya.
Ya, Saya, santai aja. mau bisnis kuliner, mau bisnis apa, memang Coach Adrian ini memang apa dulunya guru saya tentang laundry. Dari dasar sampai mahir itu guru saya Iya. ini. Iya. Udahnya Mas Pram tinggal jalan-jalan, ya laundrynya jalan sendiri ya Mas. Iya. Ya memang sudah di tahap itu saya. Malah kalau saya tinggal jalan-jalan, omsetnya malah naik. Berarti saya harus jalan-jalan Iya. terus ini. Iya, berarti harus banyak jalan-jalan Mas. Ini tinggal Pak Honglim yang belum jalan-jalan ini. Nanti Om Hongling ngajakin jalan-jalan kita, Mas. Belajar dari Pak Pram sama coach ini, sama coach Singa ini. Bagaimana supaya bisa belajar ini. Sekarang masih belajar dulu. Iya, buktinya Ini sekarang lagi. Pak Coach Adrian sekarang ada di Bali sekarang. Iya, nanti bulan depan saya nyusul ke Bali. Nanti saya ngecek Pak Coach Adrian ada di mana, nanti saya mau belajar. Saya ketemu di sana. Saya curiganya Coach Adrian ini besok ke Mandalika nih kelihatannya. Enggak. Saya besok balik lagi, Mas, ke Jakarta. Terus lusanya saya jalan lagi ke Jawa. Oh, gitu. Oke. Iya, kerjanya jalan-jalan mulu. Saya kira lanjut ke Mandalika. Enggak. Tadinya mau ke Mandalika tapi nggak ada bisnis buat balap motor sih, Mas. Masih bisnisnya yang lain nih ya. Jadi ya udah mending ngejar-ngejar yang jelas aja, Mas. Yang bisa diajak kolaborasi. Iya, iya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Saya tunggu. Atau mungkin open mic, silakan. Tidak apa-apa. Mungkin kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyakan langsung, tidak usah ditulis di kolom chat. Tanyakan tentang bisnis Bapak Ibu, kalau ada kesulitan silakan. Tidak ada? Oh ya, jangan lupa mengisi absensi ya, untuk saya buatkan di sertifikat. Ada pertanyaan? Langsung? Open mic? Kalau tidak ada, kita menuju ke sesi keempat Zoom UMKM Expo. Jadi Bapak Ibu silakan mempromosikan bisnis dan usahanya, berbicara langsung di depan kamera maksimal 3 menit. Namun tidak berupa tayangan video atau brosur. Ini ada edukasi. Sebelumnya saya mau tutup dulu sebentar ya, Mas. Oke. Boleh ya? Ditutup? Iya, saya nutup kata-kata dulu sambil nonton yang lain. Kan yang lain udah tinggal nonton. Ya. Nah, di era disruption. Sebenarnya sebelum menutup masih Coach. Di era disruption ini, kita itu nggak bisa fokus yang namanya lagi bisnis. Kita tuh lebih harus fokus ke yang namanya career. Artinya, how we can feel another. Gitu. Jadi kalau zaman dulu, kita pengen jadi semuanya bisa sendiri. Kalau zaman sekarang nggak bisa. Gimana kita bisa career mengisi orang lain. Career ya, artinya kita membawa orang lain untuk sama-sama naik. Gambarannya gitu. Kalau kita bisa bikin career itu sama-sama naik, itu kita akan bisa jalan. Gitu. Gimana kita manage karyawan ya sama, career supaya mereka bisa sama-sama naik. Kita punya usaha ya sama. Kita nggak bisa fokus lagi bisnis, tapi kita career. Ngangkat sama-sama orang-orang untuk sama-sama maju sama kita. Yang sefrekuensi. Nah, kalau orang yang gap-nya makin tinggi, makin jauh, ya bukannya ditinggalin, tapi kita coba untuk ngisi juga ke mereka. Kurang lebih gitu. Seperti Mas Pram lakukan nih, ini keren nih Mas Pram. Oke. Gitu aja ya. Oke, saya sambil nonton deh. Silakan yang lain yang mau ini UMKM. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mempromosikan bisnisnya atau usahanya? Mumpung ketemu ini
dari teman-teman se-Indonesia. Ada? Wah, semoga ini tidak tidur ini. Kalau tidak ada, kita foto bersama ya. Mohon Bapak Ibu membuka videonya, kita foto bersama. Sebentar aja. Ini ada lumayan, ada hampir 40 orang. Kita foto bersama dulu. Nah, kelihatan Pak Effendi, Pak Eri, Pak Salahuddin. Kita foto sebentar. Ada 2 halaman ini. Oke, gayanya bebas. Iya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita ke halaman kedua. Boleh gayanya bebas. 1, 3. 1, 2, 3. Oke, tadi sudah ada closing statement dari Coaching Adrian. Terima kasih banyak. Oh ya, Bapak Ibu yang membutuhkan e-sertifikat, mohon mengisi absensi yang sudah saya bagikan di kolom chat. Ya, biar nggak ketinggalan. Saya ya bisa dilihat. Ya, demikian Bapak Ibu webinar kali ini. Terima kasih Coaching Adrian atas ilmunya. Jadi nanti Bapak Ibu nanti diberi materinya ya. Nggak apa-apa saya bagikan ke peserta ya Coach ya. Boleh, boleh. Sampaikan aja. Ya. Terima kasih Coach Adrian dan Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di webinar OMG minggu depan dengan materi yang menarik lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih semua. Ya. Terima kasih semua. Oke, Bapak Ibu, saya izin live ya. Terima kasih banyak.